nanti ada beberapa yang nanti akan kita buat sampel untuk apakah sebaran juga ada di tempat, bisa kita pakai untuk memastikan langkah kita misalnya harus swab ke seluruh pedagang ya, 1000 pedagang berapa kali swab. Di swab ini dari 15 orang sudah 1 orang ya Pak? Baru 1 orang. Ini yang lain ini jadi dari kasus yang meninggal almarhumah di seorang pedagang di Malioboro ya, sampai saat ini kita memang belum semuanya bisa kita lakukan swab karena memang untuk melakukan swab perlu meyakinkan orangnya supaya bersedia melakukan swab. Sekarang ini yang sudah swab kita lakukan baru 1 orang, dan hari ini kita harapkan semakin banyak karena sedang teman-teman yang ada di lapangan sedang upaya untuk supaya cepat swab, karena sekarang yang kita liburkan kan mencarinya agak susah, karena kalau dia jualan lebih mudah kita kumpulkan ini karena ini sudah di rumahnya masing-masing, sehingga kita perlu mengumpulkan lagi mereka untuk kita swab. Nah, apa yang terjadi di Malioboro itu sampai saat ini perkembangan yang kita lihat itu belum perlu kita melakukan penutupan sementara Malioboro. Kita masih memberikan izin bagi ruas-ruas jualan yang ada di Malioboro di zona 3 itu masih kita izinkan, termasuk di zona yang lain yang agak jauh, karena kita masih melakukan proses tracing dan swab. Nah, keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan lebih lanjut itu akan kita dasarkan pada hasil tracing maupun hasil swab yang akan kita lakukan. Hanya saja kami merespon untuk memberikan rasa aman nyaman bagi siapa saja. Kami sudah meminta pada Kepala UPT untuk melakukan disinfektasi di seluruh panjang Malioboro. Artinya kita ada persoalan besar ataupun tidak, itu nomor 2. Yang penting sekarang kita melakukan disinfektasi di Malioboro. Nah, sekarang waktunya sedang diatur oleh teman-teman KUPT bersama-sama teman-teman komunitas, kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan disinfektasi terhadap kawasan Malioboro. Yang penting adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapa saja yang ada di sini, karena sampai saat ini yang bisa saya sampaikan adalah kasus ini masih bisa kita kendalikan karena jumlah kontak eratnya masih ada sekitar 15 yang perlu kita swab. Siapapun juga, ini kan standar protokol yang paling standar itu adalah lansia memang diharapkan tidak banyak melakukan aktivitas keluar, punya interaksi dengan banyak orang, tuh standar yang sejak awal semua kita lakukan. Termasuk yang punya komorbid, penyakit bawaan tuh harus lebih mampu untuk membatasi interaksi dengan yang lain, tuh sebenarnya sudah. Nah, termasuk para pedagang Malioboro ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari kita sampaikan juga untuk mereka yang lansia itu mungkin mengurangi aktivitasnya dan juga mengurangi interaksinya dengan para pembeli dan segala macam, itu sudah kita sampaikan jauh-jauh hari. Nah, sekarang ini dengan kasus ini maka kami ingin menguatkan kembali terhadap pesan-pesan itu. Di masa yang sekarang ini sebagian besar kasusnya adalah tanpa gejala, orang yang terkena tanpa gejala, maka potensi sebarannya itu akan bisa semakin besar jikalau orang-orang yang lansia yang punya penyakit bawaan itu masih tidak membatasi interaksinya. Sekarang ini karena kondisi sudah sedemikian rupa, Jogja sudah banyak orang datang dan banyak orang berkunjung ke Jogja, dan sebentar lagi mahasiswa juga akan datang juga. Oleh karena itu harapan kami memang protokol COVID yang
standar itu harus kita kerjakan. Bagaimana kita selalu harus pakai masker, kita harus selalu menjaga jarak dengan siapapun, mengurangi sentuhan. Nah, ini yang saya harapkan, sentuhan-sentuhan ini tidak terjadi karena OTG. Begitu juga tentang cuci tangan dengan sabun di air mengalir itu juga harus kita terapkan lagi supaya interaksi dengan OTG itu bisa kita kurangi untuk tidak terpapar COVID-19.